seneng banget, oh gini. Nah akhirnya di situ si Jackson hilang, nggak tahu kemana. Lah gue pas mau pulang, loh pada kemana nih? Pada kemana gue bilang, waduh, yang tadi juga nggak ada mas-mas aja. Cari sono sini, gue mau turun, tangganya nggak ada, tangga turun deh. Kok bisa? Ya itu dia gue tadi bisa harus keluar. Sebenarnya sih itu harusnya sih jam 3 kali udah steril harusnya. Cuman karena mungkin gue kan orang pribadi atau apa, gue jam 4 gue pas, oke dia udah bersih-bersih kali ya. Kalau lewat dari jam 4 aja, tangga hilang tuh. Coba aja. Enggak, maksudnya Iya gue nggak tahu kenapa. dari yang siapa? Pedagang itu bilang. Dulu. Kaki siapa sih? Iya. Tuh. Kaki siapa sih tuh? Dak duk. Samping deh. Hah? Samping ya? Samping. Oh iya. Mana jendelanya kayak digoreng tuh? Serem banget. Tuh kan. Balik lagi di ruang tamu Kanjeng. Ya udah. Baik lagi di ruang tamu Kanjeng yang nggak ada kanjengnya. Terus ya ini mereka lihat aja di kamera satunya. Baik lagi ada Om Rudi Kuple. Kesini dong. Kesini dong. Ini kan kebalik. Habis itu ada Selon. Selon. Saya lentok. Baik lagi hari ini mau cerita si Om Rudi Kuple mau cerita apa? Kalian mau ceritain kejadian apa lagi? Banyak banget permasalahan. Nah ini cerita memang mungkin nih lagi di bulan September ya. Iya. Bulan September kan di beberapa tahun yang lalu ya, sekitar berapa ya? 2021 berarti. 60 tahun lalu ya, Pak. Katanya 4 tahun yang lalu. Tahun 65 itu kan terjadi ya itu G30 G30S Iya. ya disebut G30S dan bulan September momen itu ya mengenang jasa para pahlawan. Oh iya, mau 30 September ya? Ya 30 September gua ada cerita tentang itu ya di salah satu museum, mungkin semua pasti udah pada tahu ya, di daerah Jakarta Timur, Lubang Buaya. Dan gue juga ada cerita tentang zaman gue SD. Satu dulu. Iya. Iya, satu. Tentang di Lubang Buaya. Nah, Ini ceritanya berkesinambungan apa enggak? Ini nggak berkesinambungan. Tapi di tempat yang sama. Situ aja. Tapi tempat yang sama. Iya. Beda waktu. Nggak sama waktu. Maksudnya beda waktu gimana? Yang Dua, enggak, ya. maksudnya di kejadian yang sama apa di beda kejadian? Oh beda kejadian. Beda kejadian. Berarti di tahun yang beda. Tahun yang beda. Oh. Kalau Lubang Buaya ini tahun 2007. Oh. Iya. Jadi kita mulai aja. ya, Ya udah. Om. Langsung kita mulai aja cerita yang pertama. Katanya si Om Rudi Kuple ada nggak tahu pengalaman apa di Lubang Buaya. Lubang Buaya. Oke. Pelaku. Kita ceritain dari Pelaku. Belum lahir ya? Iya. Wah, apa tuh kalau udah lahir? Jadi memang gue dulu kan di situ ada mitos-mitos ya. Ya kalau cerita baik disebutnya kalau di tahun 2007 itu kita banyak internet belum
Jarang orang masih nyebut Google jarang. Tapi banyak 2007. internet, Iya. 2007 tuh waktu itu kuliah SMA. Kuliah S1. Iya, satu kuliah masih ya belum lulus. Nah, kita di 2007 itu kan suka apa nyantai sama temen nih di daerah Duren Sawit lah itu suka nongkrong apa nyari apa sih namanya nongkrong mahasiswa lah, ada lah komunitas lah gitu loh. Nah di nongkrong di komunitas itu gua sama temen lah kita sebut aja namanya Jaser. Yes sir. Jaser gitu sebutnya. Malik. Iya. Malik. Bukan. Iya. Kalau di Bulu udah salah nih gitu deh Jaser. Oh beda orang. Bukan nama Malik lagi. Oh deh. Ya itu aja tuh pengalaman sama Malik. Jaser kok kali ini. Yang mau nonton pengalamannya Malik ada di video sini. Nah gua sama si Jaser tuh kan. Karena kan gua bilang wah nongkrong kita di sini nih cari-cari tempat lah yang apa yang sejuk, yang nyaman gitu loh. Nah, kepikiran lah. Karena gua juga senang sejarah ya. Jadi gua kepikiran buat ya udah kita ke ini aja ke mana namanya Lubang Buaya. Itu kayaknya kan daerahnya juga adem gitu ya. Lu jangan ketawa nih. Jadi tahu jadi masuk. Kalau begini cari kasih. Si cinta serem ini. Tertekan kayak apa sih? Amin musiknya gitu. Garuk-garuk dah gue dah. Ketakutan mencekam. Itu tahu kamu. Terus? Ya kan dikasih dulu main sama dia motoran gue berdua. Motor dia main gitu. Kemarin apa kemarin? Mas Supra. Supra mantap geter. Gue pakai Supra. Beda yang. Oh lebih modern ya. Lebih modern. Tapi tahun ini duluan Supra Iya. Oh Supra lah. Gue jalan situ boncengan berdua parkir atau masuk ke Lubang Buaya tuh. Ya gue nih kayak mitos-mitos. Nah, gue sih nggak mengindahkan mitos-mitos itu ya. Kayak mitos-mitos dari katanya hati lu serem lu bisa apa namanya kalau jangan ngomong sembarangan begitu ya gue bilang ya udahlah mau gue nggak begitu percaya bukan gue sombong atau mengabaikan bukan tapi memang ya udah sih itu gue kan niatnya pengen ngadem pengen apa sih ya sekedar lihat sejarah gitu ya Nongkrong doang. ya nongkrong doang jadi kan paling minum-minum gitu Ya terus. nah gue udah masuk situ kita lihat tuh ke kan ada yang rumah-rumah gitu ya rumah yang tempat pisahan lah ya itu gua di tempat pisahan gua lihat dengerin itu kan ada diorama tuh ya suara-suara itu seru juga kita kayak flashback kita kayak ada di zaman itulah wah seru itu tuh gua sama Yaser terus lihat baju berdarah gua ikutin dia tuh Yaser orangnya anak kecil nih juga gua ikutin gimana lu ini lihat baju berdarah lu yang lain mana serem nih keluar lagi kita karena nggak ada orang kan nggak ada orang berdua tuh cari lagi Itu ada apa? itu gue kayak dia lupa sih tanggal 2007 bulan gue juga lupa Oh. ya kalau nggak tahu sih di hari Selasaan kesana Rabu sih itu ya dulu lagi itu jamnya kalau jam gue ingat Itu pulang kampus. nggak kita udah nongkrong di situ tahu kita lupa juga kita kuliah apa enggak waktu itu ya Cabut patul. ya betul itu lupa juga Cabut Itu. patul. Nah itu jam 1:30 siang tuh itu udah bebas lah jam 1 lah udah bebas. Nah jam 2 lah kira-kira jam 2 aku baru jauh aja jam 2 nih ke Lubang Buaya nih dekat lah dari Duren Sawit itu kan tinggal lurus doang lewat Satya Song lagi lah lurus tuh diikutin jalur lagi nyampe lah itu ya kan paling motoran 15 menit lah dari situ Makawan Jati. Nah dari gua di situ gua masuk gua tadi jajan-jajan istirahat lihat mobil dulu mobil yang dipakai Soeharto apa tuh mobil itu kita lihat segala macam terus kita pikir mau naik ke itu gua jam 2 itu gua masih bawa jam 2 tuh gua lihat diorama apa itu sampai jam 3 lah ada jam 3 itu Ini mau naik kemana? museum yang di atas ada tuh museum kalau ke situ lo coba ada museum tuh nah gua akhirnya masuk ke situ ada pas pintu masuk itu ada tukang tangan gitu loh tangan sejual minuman wafer apalah snack kecil lah nah tukang situ gue dikasih tahu sama Dagang. dia pedagang apa dia yang jaga gue nggak tahu lupa juga sih
Coba gini, Mas, jangan sampai lebih dari jam 4 ya. Gitu. Oh, iya Pak, nggak apa-apa. Enggak, kita nggak lama kok, cuman ini sebentar aja. Karena gua suka sejarah nih. Nah gua baca tuh, suka gua naik jalan nih. Gua seneng tuh baca-baca apa namanya sih, kayak di diorama itu kan. Ada ceritanya tuh, urusan ini terjadian di mana, ini kejadian di sini ada. Lihat baju bekas jenderalnya mungkin semua atau itu replika atau apa. Itu ada tuh di situ. Gua mainnya dari berdua tuh. Lihat begini-gini. Kan dari bawah nih tangga nih naik nih. Ke atas. Nah, sampai di atas ini terus si pas naik dari sebelah gua nih juga ada orang juga. Masih ada 2 orang lagi lihat-lihat juga. Perbarangan berarti ya. Iya, tapi gua nggak tahu orang apa bukan itu. Karena gua juga nggak tahu gini. Lihat ini gua bilang, oh rame masih ada orang nih. Maksudnya jalan beriringan? Jalan beriringan? Ya ngeliatin loh yang kaca-kaca suka ada cerita-cerita. Berarti ada pengunjung lain lah. Pengunjung lain lah, 2 atau 3 gitu. Wah kata gua ya lumayan rame juga nih, gua juga kan ya antara ya merinding gua tempatnya sepi. Sepi, gue enak sih AC atau apa gitu. Sepi tapi lah, terus udah begitu gua kan seneng cerita sejarah ya. Gua baca itu persis di kalau lihat di YouTube di Museum Lopama itu ada yang baju-baju, baju tidur, bajunya tendean, bajunya siapa, nah itu di depannya itu gua lihatnya di depannya itu gua gitu. Gua baca gua seneng banget, gini. Nah akhirnya di situ si Jackson hilang, nggak tahu kemana. Lah gua pas mau pulang, lah pada kemana nih? Pada kemana? Gua bilang, waduh, yang tadi juga nggak ada mas-mas tadi. Cari sono sini, gua mau turun, tangganya nggak ada, tangga turun deh. Kok bisa? Ya itu dia gua cari lah, kan nggak di sini tadi nih, di sini nih tadi nih. Tolong gua apa berdoa kan, gua udah ngeri juga. Tangga yang bisa digodain nah ini. Bukan, Kok bisa tangganya yang begini? itu dia, tangganya kayak gini, tangga kita naik gini. Tangga coran. Ya orang kayak gini. Bukan tralis kan? Kok bisa nggak ada tangganya kan? Mungkin tangga kayu kali. Bukan, tangganya coran. Coran ya. Nah itu ketika aku balik lagi, kan gue ingat lah, soal kayak naik. Nah ini tangganya harusnya di sini nih. Lah kok nggak ada karpet semua, itu kayak jalan kan karpet. Kok gini semua, ya gimana nih, gue turunnya lewat mana? Gue lari dulu ke depan sono, terus ya Allah nih tangganya mana? Terus akhirnya gue teriak, ya saya gue tadi gini. Dia nggak ada, terus dia udah turun ke bawah, nggak lama, di tangga itu ada, katanya. Lah, ini ada, gue tadi nyariin lu, sini lu cepetan turun, lu dari tadi gue tungguin nggak sini. Nggak ada tangganya nggak ada, gue juga udah. Paksa itu gue sendiri tuh di atas tuh. Ya ada kali bangsa 10 menitan nggak kayak lama itu. Lama banget itu. Terus Udah kalau lama. ngapain aja? Ya gue Keliling kan. ya nggak keliling lagi, gue panik juga. Panik dok. Soalnya lama banget tuh. Lama asli. Terus? Gue kata saya sampai gue bilang, tolong. Sampai sempat lo ngomong tolong ya. Tapi itu tolong, gue mau gengsi juga. Gue kata tolong, ngecut. Tapi gue ngeri juga. Itu kan kita ngeri juga bos. Kita bisa ngeliat luar sih, ada kaca. Dia ada kaca buat ngeliat ke jalanan luar. Jadi itu dia bisa kelihatan kalau lo di jalanan Lubang Buaya sebelah arah ke perkampungan tuh kelihatan. Kelihatan gitu. Gue bilang, wah, akhirnya berdoa si mungkin Yasser naik lagi. Terus manggil gue, wah, terus pas gue turun ternyata udah jam pas lihat sini cepetan dia gue kapok sih, udah lihat jam 4 lewat 5-an lah, lewat 7 lah. Lewat 7 menit ya? Iya kurang lebih lewat jam 4 lewat 5 lewat 7. Ya pada saat gue ngeliat itu udah jam segitu. Pas udah di bawah itu? Iya pas gue di bawah udah jam segitu. Artinya gue mungkin bisa juga, gue gak tau ya kisaran 10 ke 7 menit. Mungkin pas tank begitu Harus keluar kita deh ya. dimensi lain, ada perputaran dimensi mungkin gitu. Ya. Mungkin pas gue keluar itu udah itu kan perkiraan gue doang antara 10 berapa menit lah. Itu lama juga dan ya kita stres juga, orang nggak ada tangga turun mau gimana? Loncat kan nggak bisa loncat. Loncat kan rapat AC bos. Rapat AC. Kalau ada nih, jadi kalau lihat ke sono nggak bisa, tapi lihat ke jalanan bisa. Lu bisa lihat di kaca di jalan, kalau lagi di jalanan nih di jalan. Itu naik itu pesawat?
Saya belum pernah sana. Aku Itu udah pernah. itu satu lantai doang. Maksudnya bukan Bukannya 2 lantai. enggak, bukan maksudnya lantai atas tuh bukan yang kayak balkoni gitu. Bukan, kayak museum. Museum cuma bisa ngeliat jalan gitu. Bisa lihat jalan. Lihat jalan. Ada kaca. Ada. Aku ada. Tapi orang dari luar nggak bisa ke dalam. Ya dari luar sih bisa ngeliat Oh, lihat doang. kaca doang. Iya kaca doang kan, nggak tembus orang di dalam kan. Enggak. Tapi orang dari dalam bisa. Kalau begininya, Iya. udah dibuka gitu, doang nggak ada. Dia permanen dari kacanya. Kaca pemain semua. Kalau yang ke sininya gua nggak bisa lihat ke justru yang ke dalam kawasan museum lubang buayanya itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi gua pas di gua turun, dibilangin nama yang mas-mas tadi tuh yang bilang, kan saya udah kasih tahu jangan lebih dari jam 4. Ya mungkin warningnya ya jangan ngepas juga ya jam 4 atau jam 4 kurang 2 menit tentunya jangan gitu juga. Mikirnya ya jangan sampai setengah 5. Iya, gua mikirnya kan Alergi. ngaret gitu. Iya. Lebih 15 menit dikit lah gitu loh. Kita nggak boleh lewat jam 4 tank. Apa kayaknya? Kalau itu nggak boleh tuh pas gua tanya juga dia ini jadi ekspresi cuman ya begitu aturannya gitu. Dan memang sih museum tutup sih. Museum Jam 4 udah tutup. jam 4 tutup. Jam 4 tutup. Gua tahu sekarang nih jam berapa tutupnya. Dulu sih tahun 2007 itu gue ingat jangan lebih dari jam 4. Kalau dulu sih aku pas masih sekolah tuh, waktu SMP jam 3 tuh udah pulang, kita udah Pulang, keluar. keluar. Ya Udah sebenarnya keluar. sebenarnya sih itu harusnya sih jam 3 kali udah steril harusnya. Cuman karena Iya. mungkin gua kan orang pribadi atau apa, gua jam 4 gua pas oke dia udah bersih-bersih kali ya. Kemarin kalau lewat dari jam 4 aja, tangga hilang tuh. Eh, Coba aja. enggak maksudnya Iya, gua nggak tahu kenapa. dari yang siapa pedagang itu bilang kejadian itu yang dialami pengunjung situ lewat dari jam 4 itu apakah memang tangga hilang doang atau kita ada berada di mana beda-beda kan. Cuma memang vibes-nya di Lubang Buaya itu emang agak ini sih serem gitu. Serem gitu kayak gimana gitu. Aku belum pernah sampai. Kamu belum pernah? Belum pernah. Coba. Ya, coba nanti lah. Banyak sih cerita-cerita. Kayak misalkan yang udah ada kita di YouTube juga ya. Yang bapaknya apa lagi kencing gitu ya. Nah, ini dikiranya anaknya nih. Itu kalau ke situ tuh malam boleh nggak sih sebenarnya? Ya, boleh izin. Boleh. Boleh izin. Enggak, maksudnya secara umum. Izin dulu, ada izin khusus lah. Ada izin khusus. Coba aja izin khusus. Jam 4 aja yang tangga pergi malam. Hah? Gue bayangin itu doang. Enggak pengen nyobain aja, explore aja, Explore explore malam. Masih izin tapi ya. Izin, ada izin. Apalagi yang ngeliat-ngeliat Ada tuh YouTube yang explore malam kayaknya. Boleh. Izin. Ada ya? Iya, tapi kalau Yang jaga juga tentara. Coba kalau main situ jangan cuma situ, coba ke ini ke rumah Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani itu coba main situ juga. itu juga situ mah. Jauh sih, itu kan daerah Menteng. Oh. Satu hari kan, ya maksudnya lu main situ. Maksudnya kalau kita ada di situ tuh vibes ya tahun-tahun segitu tuh bisa. Iya, katanya rumahnya masih ini kan, masih bentuk terakhir kejadian kan. Ya paling mungkin Masih alami. ada Iya kan? renovasi di cat, mungkin ada apa. Iya, maksudnya secara vibe-nya itu masih di tahun kejadian. Di tahun kejadian. Jadi kalau di situ lu udah mulai beda tuh masuk. Mungkin yang masuk itu rumah ini tuh. Lo udah kayak di tahun itu lah. Coba aja sih saran gua nih. Ini bagus ada jalan-jalan nih. Nah, saran gua ada jalan-jalannya gitu. Terus gua apa sih namanya telusur nih. Ada. Nanti hitungin aja. Kalau ini Saran gua ada telusur juga. nanti Kanjeng ada explore juga. Iya bawa minyak wangi gitu. Iya, benar. Iya, betul. Nggak mau. Saya lesma itu. Bro, itu gua kalau aja lu. Ya tapi nggak ada ekspor juga. Yang penting Iya. yang penting Kalau saya sih penasaran mau explore tempat kayak gitu kan. iya, Cuman- artinya ambil nilai sejarahnya tapi gitu. Boleh nggak? Tapi boleh. Ini yang penting izin gitu sama yang di situ lah kan ada yang jaga tuh. Yang jaga juga suka bilang kalau di yang jaga tetangga tuh kalau di itu tuh ngasih tahu nih kalau di situ tuh ada suara sepatu tentara, berbaris apa. Itu emang ada yang mati ya. Itu tuh yang ada di situ ada yang bukan cara itu doang malam-malam. Iya. Daerah-daerah situ ya, keluarga sekitar tahu sih kayak gimana itu. Gue juga Iya. nggak percaya gitu, cuman
kejadian sama gue sendiri nih, itu dia yang tukang jaga tadi cuma kesenyum doang. Ya, Tapi emang pinggiran itu juga serem sih, jalan pinggir yang ke bawah itu. Saya kan juga pernah masuk, cuma lewat situ depannya doang kan, yang pertigaan lampu merah itu. tiga lampu merah ya sekarang. Nah, kan jalan dalamnya itu kan, ya itu kan pohon beringin gitu kan. Iya. Itu kalau pernah lewat malam situ juga agak males sih. Iya. Gue waktu bimbingan skripsi, bosan gue rumahnya dekat situ. Malah pasti lewat pinggiran. Yang itu kan, Iya, yang gelap itu kan, yang gelap itu. pinggir tol itu kan. Iya. Emang tol itu siapa? Tak ada tol ya kan? Oh iya. Iya kan pinggiran tol kan? Iya. Oh iya, ini ngomong Maya nih, pinggirnya ada jalan. Iya. Nah, itu gue lewat situ. Iya kan kalau ke belakang terus ketemu tol. Iya, dulu gue lewat sering banget gue lewat situ dulu. Ya orang, dosen gue deket situ rumahnya. Dekat di Joko Bodo dulu almarhum nih. Wes. Kan situ Di kan? situ rumahnya di Joko Bodo. Emang iya? Iya dekat situ. Yang rumah yang diwakafkan atau Iya, bukan? nggak tahu. Iya dulu yang kayak candi-candi gitu lah rumahnya. Oh iya, itu yang diwakafkan itu. Iya kayaknya dia. Yang terkenal angker itu. Iya itu terkenal Itu diwakafkan. sekarang. Yang itu baru ya. Istana Wong Gendeng. Tuh. Ya itu, gue udah kata itu. Terus? Ya memang saran gue sih. Coba lu ada explore sih. Pengen nyoba explore tempat, ya tempat-tempat kayak gitu lah. Nanti kita tinggalin Sejarah. jam 4. Jangan. Kalau mau pagi. Pengen nyobain. Kalau nggak lu habis. Eh. Selon, Oh iya, salon. Nanti kita tinggalin salon. Mas salon. Bang Selong. Bagian kita pengetesan ya kan. Iya. Yang satu hilang tangga, ini hilang semua. Tapi jangan takabur. Hati-hati. Iya. Hati-hati juga lu, jangan takabur. Benar. Hati-hati jangan takabur. Berarti bisa tidak kena juga kalau emang. Ngeri juga sih. ya Karena takabur kan memang enggak. tempat itu kan tempat apa ya? Cuman kan kalau Juga ya. takabur sih enggak. Cuman maksudnya kalau ngeliat video orang ya kita kan nggak tahu. Iya sih. Di balik videonya tuh ada tambahan yang apa. Mungkin ada yang ini juga. Kalau misalnya kita experience sendiri kan, oh ya tahu Iya, gitu. betul lebih tahu. Tapi memang ya kalau dia itu udah jagain tangga satu. Kalau bisa bawa 6, kita 7, satu lu sini pegangan ya. Tahu gitu. Taunya tangganya ini ya, tangganya kayak Avenger ya, emang masuk ke tembok aja jam sekian, error. Ya. Bisa begitu. Nanti lewat 15 keluar lagi dia. Ya memang sih, gue tuh nggak percaya gitu. Jadi gue senang aja sejarah, emang gue ngulik sejarah tentang B30S dulu dari SMP kan, karena kan saudara gue guru sejarah. Nah gue ngulik tuh sebenarnya terjadi apa sih ini, emang banyak sih simpang siurnya, kemana arahnya kemana, perpolitikan lah. Mana ada Apalagi sejarah itu sebenarnya. tahun itu kan emang lagi Iya, panas panas perpolitikan sama soal panas pendidikan. Iya, tapi seru juga sih memang, sehingga terjadi pembunuhan itu. Nah, yang jadi pertanyaan siapa yang memerintahkan penembakan itu? Padahal Iya. itu kan Siapa? diundang. Nah, ini mancing nih. Bahaya nih. Nah, siapa yang memerintahkan? Ya, coba yang jadi pertanyaan sekarang pada ini. Itu kalau kita nonton di filmnya ya, bahwa itu diundang, ya kan? Pak Jenderal, Bapak diundang oleh Presiden untuk menghadap. Iya. Nah, Itu kan kata prajuritnya kan. iya. Nah, Artinya di situ, gue sih nggak mau nebak siapa ini. Artinya di situ ada perintah terselundup, ada perintah intelijen di atas intelijen lagi, kata siapa? gitu. Ini analisis gue aja. Oh. Gitu. Nah, sampai seketika sudah di mahkamah atau di Manggirup ya, pokoknya di pengadilan lah maksudnya. Nah itu sampai pada itu juga bingung siapa yang nyuruh. Saya dapat berita dari pimpinan saya, atasan saya. Nah, Dulu. Kaki siapa sih? iya. Kaki siapa sih itu? Dak. Samping deh. Hah? Sampingnya? Samping. Enggak, lo harus jelas juga lo. Apaan? Udah dekat. Ya wajar lucu begini gimana mau deg-degan dia. Wah, enggak. Justru nanti kalau gua nggak apa-apa gua analisis. Nggak, tapi ini beneran ada suara dak. Iya, gua udah dengar. Gua dengar. Tapi ngeliatin kayak kaki siapa? Dak. Di sini apa di bawah ya? Di sini. Di bawah. Enggak ada bawah, nggak kedengeran. Ini samping. Samping ya. Samping ya. Di sebelah sampingnya.
Taruh banget sendirian loh. Tidur di depan pintu terus. Iya, depan pintu. Mana Oh, iya. mana jendelanya kayak digoreng lagi. Iya, depan Serem. Tuh kan. Bukan settingan nih. Bukan settingan nih. Tuh kan. Maaf ya. Ngomong dong. Maaf ya, maaf ya. Ini gimana sih? Ini sponsor, musuh jatuh-jatuhin. Selong. Saya Selong. Kak, ini tenang aja, tenang jangan tegang. Ih, sorry, jadi kayak jangan tegang kan apa nih? Meja, bergerak mejanya. Kalau ini enggak, kalau ini gua emang. Apa tadi benar? Gua enggak. Terbalik. Gua enggak, bukan gua, serius. Yang pertama gua enggak tahu. Yang pertama benar tuh. Gua juga enggak. Terus lanjut lagi. Dulu gitu, gua udah enggak sih. Iya, dari tadi dengerin kayak suara kan. Mikirin apa? Tapi kedengeran kan kalau di luar, menurut gua sih enggak kedengeran sih orang rapat begini. Enggak, kalau tapak kaki kedengeran, soalnya kan geter lantainya. Maksudnya yang nginjek tuh di bawah apa di atas? Enggak, kalau di bawah nggak akan kedengeran. Kalau kedengeran berarti di atas. Nah, tadi saya ngeliatin kaki siapa tadi main-mainin kaki diem semua. Samping. Iya, gue juga tuh lihat gini. Gue dengar orang nggak gue ituin aja, makin horor nih ini. Malam Jumat lagi kan. Lanjut. Malam Jumat ya? Hubungan Malam Jumat dong. Boleh nih lo nanya tentang sejarah boleh. Enggak, kan tadi yang lubang buaya ada dua kejadian kan. Nah itu tadi yang 2007 pas kuliah. Yang satu lagi? Oh satu lagi gue tentang Bukan yang di lubang buayanya. lubang buaya. Tadi bilang ada dua. Bukan. Bukan. Satu Yang lagi? tadi itu yang siapa? Perkiraan yang ngundang prajurit itu. Undang prajurit yang gimana? Iya itu. Ya, yang ngundang itu loh. Siapa sih tentaranya? Tentara. Oh terkait itu ya? Ah, Ya terkait itu terkait itu. segini. Mungkin ya analisis gue mah nggak nyebut merek apa. Tapi tahu kan? Dalang di balik itu tahu kan? Sebenarnya bukan rahasia umum lagi, semua orang juga Siapa? tahu, bahkan gue juga punya itu almarhum Prof Salim Said ya, itu juga di situ dijelasin, tapi nggak dijelasin gampang juga, maksudnya jadi orang disuruh berpikir sendiri, tahu juga sih sebenarnya dari situ orang bisa tahu, jadi kayak beliau almarhum tuh nggak Profesor Salim Said tuh nggak mengarahkan Siapa? lu, Ke gitu. frontal. Iya, tapi lu dengan sendiri kalau lu udah baca buku itu ya, lu kan berpikir sendiri, oh ini tuh, gitu lah. Bisa menyimpulkan lah Menyimpulkan ya. sendiri, jadi buku itu membawa untuk menyimpulkan sendiri, cuma kan itu bahasanya persepsi masih kan. Ya. Nah, tapi itu bisa disimpulkan. Dan itu jadi ada semacam kayak ada pembegalan ini apa? Pembegalan perintah di tengah jalan gitu. Ya kan, artinya memang betul para jenderal itu akan menghadap presiden di tanggal 1 Oktober. Itu betul. Namun makanya kan Jenderal Ahmad Yani ketika di filmnya ya, lu dikasih tahu kan, ya besok kan akan menghadap, dia kesel juga kan dibangunin segala macam kan. Jenderal Ahmad Yani kesel juga lah, berarti lagi tidur ya kan, lagi masih subuh lagi, belum subuh malah jam 4-an tapi ya. Nah itu kan demi jenderal kesel juga kan gitu, akhirnya suruh datang lagi nanti jam 8, dan dia juga nggak perlu harus dijemput, juga datang sendiri pun bisa. Memang pada saat itu menurut cerita itu memang ada ke presiden Berdasarkan film ya kayak begitu. iya, tapi Berdasarkan setelah film. kita nggak boleh berasumsi sendiri, kita tonton film atau berdasarkan cerita siapa gitu. Kan sebenarnya itu seperti itu, dan memang ada pemanggilan ke presiden di tanggal 1 itu. Nah menurut gue ya, analisis gue yang anak buah ini dia cuma ngejalanin perintah pimpinannya aja, pimpinan di atas dia karena kan sistemnya kayak sistem apa sih namanya style, jadi kayak ini hanya turut perintah ini hanya turut perintah ini. Nah di tengah perintah itu ada yang membegal perintah itu, sehingga Dibelokin perintahnya. dibelokin sehingga ada bahasa di dalam koordinasi gerakan tersebut, tangkap hidup ataupun mati. Nah baru waktu disebar nih, biar gua tahu nih di lu nih pas lu sekolah nih Anggi atau Tirani pas lu sekolah nih mungkin sejarahnya udah beda lagi kali. Emang beda. Gua takutnya udah Beda benar. Beda zaman gua sekolah ya. Waktu sekolah itu
cerita lubang buaya itu ini pas saya sekolah ya. Jadi cerita yang jenderal dimasukin lubang buaya itu tuh enggak apa ya bahasanya ya? Enggak kayak yang diceritain di film. Di film juga kan film itu kan menurut berdasarkan beberapa interview kan, saksi kan. Betul. Dari semua interview digabungin jadi satu film kan. Nah, tapi waktu pas saya sekolah dulu diceritainnya enggak mungkin karena nggak tahu ya apa karena waktu itu pelajaran anak SD jadi nggak dibikin serumit itu, nggak semenakutkan itu kayaknya. Maksudnya cuma diketahui doang sejarahnya jenderal-jenderal ini dimasukin ke lubang buaya, ya cuman gitu-gitu doang gitu. Kayak cerita dulu saya malah mikirnya kalau yang cerita lubang buaya itu kejadiannya malah pas perang dunia mikirnya. Oh, perang dunia tahun. Karena waktu itu di pelajaran itu tuh jaraknya tuh dekat sama bab yang lagi perang dunia kemerdekaan jaraknya. Perang dunia 1 kan 1913 atau 1914 1917 ya. 1917-an lah ya. Tapi perang dunia 2 kan 42 1939 sampai 42 kalau nggak salah. Enggak, sampai 45 sampai bom Nagasaki itu bener-bener ya nggak tahu, bener-bener nggak ada sih kayaknya sekitaran 48 deh, bener-bener nggak ada. Iya itu loh, agresi militer 48. Iya, 48. Nah, artinya di tahun 65 kan jauh. Ya itu kan lewat 20 tahun lebih kan. Lewat 20 tahun lebih. Memang ya di situ banyak sih di YouTube yang lain juga banyak ceritain tentang 65 itu kejadiannya. Sebenarnya memang kalau menurut gue secara dianalisis ya ada pemenggalan perintah di situ. Gue juga baca dari bukunya Prof. Salim Said gitu juga almarhum, itu juga memang di situ ada miskomunikasi sih bahasa atau apa ya. Itu menurut bukunya. Iya. Disclaimer ya, itu menurut buku bukan asumsi sendiri. Bukan, itu kayaknya ada miskomunikasi lah. Perintah itu diartikan begini, ada yang merintahkan menembak gitu. Padahal enggak. Padahal ya itu dia maksudnya. Ya padahal kayaknya juga gue nggak berani jawab itu. Artinya ada menurut di film juga itu ada perintah tangkap baik dalam keadaan hidup atau mati gimana gitu. Tapi sebenarnya gimana nggak tahu. Nggak tahu itu sebenarnya gimana, nggak tahu karena kan banyak versi ya. Tapi di dalam lapangan mungkin prajurit itu mengartikan tembak dalam keadaan, berarti mau gimana juga harus dibawa. Nah kenapa harus dibawa itu? Karena dia dikasih timing tuh. Waktunya cuma sampai dari jam cuma 15 menit atau 20 menit gitu dikasih waktu. Makanya di jam 4:15 jenderal harus dibawa siapapun itu. Kalau ngelawan tembak gitu. Lawan tembak. Makanya ya dengan dulu berbahasa ganyang kabir tapi itu. Kapitalis birokrat. Kabir bukan kafir ya. Dulu jangan yang kabir kapitalis birokrat. Nah itu loh dia jenderal tuh jadi kalau dibawa semua tuh ya dia ada yang kalau pengakuan salah jenderal yang materi itu kalau di TV kan masih ada digotong 2 orang tuh gini, aslinya katanya anaknya diseret ya mungkin lebih hitam lagi ya. Ya kan aslinya nggak tahu. Udah kena batu, kena apa, udah kepala, udah masukin truk loh gitu. Apalagi dulu kan nggak ada CCTV kan. Iya nggak ada CCTV. Makanya udah sulit untuk seperti itu ya. Kalau sekarang juga kalaupun pakai CCTV juga bakal rusak sih. Ya, tapi kalau sekarang mungkin lebih dengan kepolitikan sekarang rada rumit untuk melakukan aksi rusak aja CCTV ya. Nggak, kalau aksi kayak gitu di zaman sekarang kayaknya berat. Soalnya untuk apa ya? Untuk benar-benar kayak sembunyi di balik publik dan juga agak susah. Intelijen zaman sekarang nggak kayak dulu. Intelijen zaman sekarang lebih canggih, alatnya dia udah bisa tahu kalau ada gerakan ini iya benar gitu, udah lebih canggih. Dulu kan masih ya ada unsur kepentingan macam-macam lah, sehingga pas ada perintah nih tembak atau ini itu kan anak buah kan di lapangan udah lu gimana cara lu bawa tuh gitu loh. Lu bawa tuh orang-orang itu gitu. Nah, akhirnya si orang itu nanti mau mati mau bawa, karena juga ada siaran radio RRI di situ dijelasin bahwa
siapa yang mengikutkan revolusi ini, yang pangkatnya tamtama atau bintara naik 2 tingkat turunin. Oh, Yang dipromosiin begitu ya. Iya. Dipromosiin begitu. Nah itu langsung kan itu yang bikin jadi ribut, dan ada salah satu jenderal yang itu Brigjen Supardi itu menganggap bahwa gerakan ini sebenarnya tidak terkoordinir. Gerakan ini memang sengaja untuk disalahkan, untuk apa? Untuk gagal gitu. Kata beliau tuh begitu sebelum ditembak mati ya. Gerakan ini mau dirancang untuk gagal. Mungkin karena dia merasa diperalat atau gimana gitu. Ya semua kan permainan di situ, mungkin ada permainan intelijen segala macam, saling counter, saling adu kekuatan atau bagaimana, yang namanya sedang politik sedang panas ya kan. Iya. Nah akhirnya si Jenderal Supardi ini mencurigai bahwa Sam, mungkin lo tahu nggak Sam Kamaruzaman, diceritain nggak sejarah? Oh, Enggak. Kalau di film tuh dia ngerokok, ngumpul. Oh, enggak sih, makanya dibilang waktu pas saya sekolah tuh dulu, dari zaman itu kan sejarah dari SD, SMP ada, SMA nggak terlalu dikit. Tapi yang pas SD itu sejarahnya itu nggak terlalu apa ya, nggak satu mungkin karena anak kecil, jadi tuh kayak cuman pengingat doang. Kalau maksudnya ini kesaktian Pancasila tuh di sini, kenapa PKI itu nggak masuk dengan ideologi, nggak cocok untuk ideologi komunis kita gitu kan, untuk apa kita cuman bisa ada Pancasila gitu kan, gitu doang, cuma sebatas itu. Tapi kalau serumit kayak yang di film nggak tahu. Nah apalagi saya juga baru tahu waktu SD apa SMP ya, itu film itu sempat nggak boleh tayang lagi kan ya? Iya, itu setelah reformasi ya. Iya. Setelah reformasi itu nggak boleh tayang kan? Itu saya nggak pernah nonton lagi. Nah baru nonton lagi tuh pas, kalau nggak salah SMP deh. SMP itu, oh di film ini boleh tayang lagi. Terus itu sempat rame kan? Oh itu yang pas Panglima TNI-nya itu. Iya, pas Panglima TNI-nya itu. Iya kan? Baru boleh tayang lagi. Kan boleh tayang lagi. Itu kan sempat rame juga di berita kan. Nah akhirnya ditayangin kan di seluruh stasiun TV waktu itu. Nggak seluruh sih, ada beberapa stasiun TV yang nayangin kan. Itu saya akhirnya nonton dari awal sampai akhir. Tuh film juga lama. Itu tahu dari YouTube. Baru tahu. Itu maksud filmnya itu gitu. Iya, karena saya mikirnya itu kejadian itu waktu itu ya, mikirnya di kejadian waktu Perang Dunia, waktu maksudnya lagi zaman-zamannya Indonesia ini lagi nyoba merdeka dari Belanda gitu, mikirnya dari situ. Itu yang ngebunuh siapa? Apa? Yang ngebunuh siapa? Waktu itu ya, karena itu kan dulu kan nggak terlalu serius juga ya. Nggak terlalu serius juga kan. Iya. Karena waktu itu kecil, yang di sejarah waktu saya sekolah itu yang lebih panjang malah sejarah VOC. Emang panjang juga sih VOC. Iya, yang lebih panjang tuh sejarah VOC. Nah, yang sejarah yang Lubang Buaya ini tuh nggak terlalu. Ya. Tempat aku juga sih nggak terlalu gamblang ya. Karena itu kan gini loh. Cuma yang ini kan, cuman ceritain ada 7 jenderal. Iya, karena kata guruku itu tumpah darah yang paling kejam katanya gitu. Iya. Makanya tuh bagi anak-anak itu nggak bisa diceritakan nggak bisa. sepenuhnya. Nah, pas zaman gua SD tahun 90-an itu udah disuruh nonton, wajib kan? Iya. Itu saya baru tahu malah. Dan itu dulu SD gitu, SD tahun 92-an. Siapa? Pak itu. Ikutan aja. Ikutan Pak. Ikutan aja Pak. Jadi aja Pak. Nah, ini ceritain sejarah. Guru IPS. Robi udah ngeri. Bilangnya deh. Hah? Bilangnya. Pak, ini nih. Ini. Jangan udah. Bilangin aja. Nggak dibacain. Belum kan. Ini seru sebenarnya sih kalau tahu. Ini gua asal aja nih. Dulu tahun 92 itu 92, 93 terus sampai 98 ya filmnya sampai 98 ya nggak ada sih. 97 terakhir ya. Gue lupa, kalau nggak salah 98 ya nggak ada. Setelah Soeharto turun nggak ada. Setelah pas reformasi udah nggak ada. Dulu ditayanginnya di TV nasional.
Jadi semuanya bergabung dengan TVRI kalau nggak salah. TVRI. Semua Iya, TV bergabung. benar, Dulu? Iya dulu. Semua TV bergabung dengan TVRI. Jadi dulu pas film itu mau channel apa aja lagi nayangin film itu? Kalau nggak salah 4 jam. Iya, channel Iya filmnya lama 4 jam. Iya, kalau nggak salah ya. Itu saya gua nonton dari jam 8, gua habis Isa, itu kita orang-orang ini film kecil, bro, iya suruh. Yuk nonton ramai pada masing-masing di rumah. Nggak ada yang main tuh sampai jam 12. Oh, setiap tahun aja. Kalau nggak salah nggak ada iklan juga itu. Nggak ada iklan. Oh nggak Nggak ada. potong gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada iklan karena memang zaman itu belum ada iklan. Ada lah, ada. Zaman Atau itu memang di RCTI Indosiar udah ada. memang disengaja tidak dipotong iklan gitu ya? Nah, karena kan bergabung dengan TVRI. TVRI kan terkenal nggak ada iklan zaman dulu. Ya ada. Oh. TVRI. Kalau aku sih pakai layar tancap gitu sih. Dan tadi ada juga. Iya. Kalau aku pertama kali nonton. Jadi kalau sekarang kena royalti ntar takut. Iya. Takutnya gitu. Iya. Kalau dulu aku pertama kali nonton itu pas Lagi yang rame-rame lagi. pas yang udah boleh ditayang, udah boleh ditayangin lagi. Terus dibilang kan dulu sama orang tua, ini dulu film semua orang wajib nonton. Gitu. Loh, ini film apa? Wajib. Apa film ya keberingasan di waktu itulah, motor orang tua ngomongnya gitu. Ya memang Nonton kan. Iya. Cuma waktu itu pas nonton itu kan pasti nggak tahu deh kalau misalnya zamannya Rudi, tapi dulu pas saya pertama kali nonton itu di setelnya start itu habis Isa Iya, jam 7 jam Iya. 7 lewat lah, Jam 8. jam 7-an sampai tengah malam kan Tengah malam betul. Sampai tengah malam. filmnya. Nah cuma waktu itu saya baru nontonnya itu pas udah jam 9 itu udah di scene yang si tentara-tentara ini Mempersiapkan. lagi prepare mau ke rumah jenderal-jenderal ini. Iya. Baru sampai itu. Nah, saya baru nonton full itu malah di YouTube. Iya di YouTube. Baru nonton Udah full ada, di YouTube. Bang. Enak banget. Iya. Bang. Baru nonton full itu di YouTube. Oh, ini siapa? Saya malah baru tahu apa sebutnya? Tendian itu apa ya sebutnya ya? Kapten. Kapten ya? Iya kapten. Itu saya baru tahu. Dan Kan harusnya- misalnya tugas ya jadi kapten. Harusnya kan yang tangkap Amanat ini Jenderal Amanat. Nasution. Nasution yang harusnya ketangkap kan? Salah tangkap kan? Itu saya baru tahu. Itu gara-gara tahu itu gara-gara ini explore Instagram. Jadi kan dia mau nikah. Kan? Oh, dia mau nikah. Tendian tuh mau nikah kan? Iya, mau nikah. Mau nikah. Nah si perempuannya ini kan masih ada orangnya. Nah itu ada foto dia udah tuanya. Terus ada slide-slide-nya nih dulu yang mau nikah sama si kapten Iya, Kapten Tendian. Siapa namanya lupa. Baru nyari tahu tuh, oh kenapa ini? Nah dari situ baru nonton full. Nah itu sebenarnya nikah dia mau nikah tuh bulan November. Jadi Oktober November benar mau nikah. Iya. Dia ada kejadian Iya. G30S gitu. Jadi itu juga menurut kemarin di YouTube ya, keluarga almarhum Jenderal Nasution juga menurut itu bahwa bukan mengaku terkait saya Nasution, bukan, cuma kan karena Iya itu ada beda tuh ada di film perbedaan, ya. sama pas nyata. interviewnya si Jenderal Nasution ya. Iya ada keturunan cucunya apa ya? Iya ngomong pokoknya dia bukan ngaku, cuman Bukan ngaku. karena kondisinya waktu itu kan gelap kan, terus pas ya taunya di situ cuman ada si jenderal doang kan, Iya, makanya iya, langsung iya. dibawa. Terus juga katanya kalau keadaan gelap kayak mirip Iya, katanya. dan itu juga, dan mereka juga ditarget ya, pasukan G30S itu ditarget. Artinya lu kalau balik lagi ke Lubang Buaya harus bawa orang ibaratnya gitu, dan lu nggak ketemu dan orang zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang misalkan nih metabit ya, dan menculikkan ini, lu lihat di Instagram belum siapa Cak yang mau diculik? Udah nih gue nih, mau liatin itu komenin dulu tuh. Jadi bahasa dulu. Jadi banding dulu kan, lu gampang ya. Kalau zaman dulu nggak bisa, jadi lu nggak bisa lihat. Iya. Maksudnya ya foto doang. Foto itu pun mungkin ya ini kemungkinannya mungkin kasih foto. Nih targetnya si ini nih, fotonya ini nih. Iya. Mungkin ngeliatnya sekali doang, mungkin fotonya cuma punya satu. Nah seingat-ingatnya mereka yang udah di lapangan kan, ini kali ini mirip gitu. Iya gitu, dan udah sampai udah bawa aja deh gitu. Iya. Dan itu kan juga pada saat itu Tendian masih muda, usia 26. Dia masih muda. Kurang lebih 26 tahun. Artinya sebenarnya Nasution pada saat itu
Jadi Jenderal Nasution tuh sebenarnya udah ketahuan sebenarnya kan ditembak kakinya. Iya. Iya, Di- Pas udah naik ini kan, naik ke tembok Iya, kan. naik Cuman tembok tinggal jatuh ke rumah kedutaan besar apa itu. Iya. Pak. cuman karena Dia di rumah, ya udah, Iya, karena waktu udah nggak cukup ya. iya. Jadi Kalau korek. nggak cukup dia harus cabut. Karena kalau untuk nangkep ini dia ke rumah sebelah lagi, dia kan di rumah sebelah juga. Mungkin cepat ketahuan. Ada ini, ada itu ribet lah. Jadi urusannya panjang lagi. Nah makanya yang udah nih ada nih, udah bawa aja yang itu. Bawa. Kayak yang jadi korban anaknya. Ya akhirnya ya anaknya kan ketembak sebenarnya peluru mantul apa gimana gitu ya. Kalau peluru, ya gua nggak tahu lah pokoknya akhirnya kena peluru nyasar lah. Gitu. Meninggal lah itu kan anaknya berapa hari lah itu setelah itu ya. Nah jadi sepertinya nih kalau kita sampai analisa analisis ya, tapi saran gue sih lu main ke rumah yang dijadiin museum tuh rumah Jenderal Nasution, rumah Ahmad Yani, sama satu lagi PMT Haryono, iya nggak ya? Kayaknya iya sih. Menteng. Iya Menteng semua dijadiin museum gitu. Karena ketembak di situ. Iya, bekas pelurunya masih Iya, ada kan. pelurunya. Yang ketembak di situ dijadiin museum. Hmm. Karena kan bekas darahnya apa ini kejadiannya di situ di. Itu masih ada dihilangin nggak sih bekas darah ya? diganti keramik kan, diganti keramik di sini tempat. Oh, tapi cuma di ini dikasih tanda-tanda Dia doang. kasih tanda. Yang soalnya masih ada kan cuma kayak kaca pecah. Itu juga katanya udah replika lagi karena katanya udah pecah bener. Oh, itu replika. Hancur, itu replika katanya. Di penjelasan apa ya? Anaknya Ahmad Yani kalau nggak salah. Replika itu. Ya karena yang asli kan orang tembok dulu udah yang lama hancur juga. Hancur. Itu serem banget itu. Tapi kalau pintu mah asli semua kali. Itulah tuh pertama kali saya nonton itu kayak gila beringas banget ya Itu itu. begini Indonesia itu politik gitu kayak gitu. Nah, itu dulu wajib nonton, kita nonton ini. Itu kalau udah kayak gitu udah serem. Yang pertama musik-musik awal tuh. Iya. Pancasila, ini pokoknya dijelasin lah tentang itu tuh serem awal-awal tuh anak-anak nggak ada yang nonton juga rame-rame itu. Bel-bel apa kayak gitu. Zaman dulu tuh bocah-bocah tuh kalau ada di 3 Polres. Dulu Om Rudi nonton itu kan scene yang pas ya udah ditangkap-tangkap itu pas tembak itu kan lumayan ngeri ya. Iya, lumayan gede. Itu Dulu perasaannya apa? bener, iya. Kalau saya waktu itu pas pertama kali nonton full, bener-bener nonton full. Karena kan yang pas nonton pertama kali itu kan setengahnya doang kan, Iya. setengah doang. Itu pun di TV juga, ya doang. Pas di zaman saya itu udah kebanyakan iklan. Jadi kayak itu tuh iklan ini iklan. Jadi kayaknya yang sekarang ini ada iklan, maksudnya Ada iklannya? Oh, dulu mah nggak ada. saya itu bener-bener Wajar sih, komersil nonton full 4 jam lebih kan ya. Iya. Itu di YouTube. Itu baru kayak ya karena kan ngikutin ceritanya dari awal kan sampai akhirnya diangkat jenazah-jenazahnya itu kan. Itu yang pas scene-scene yang mereka yang ditarik itu emang nyayat hati banget sih. Iya, Kayak Aku nangis pas itu, jadi nggak sampai full udah langsung kayak aku ngebayangin gini. anak kan. itu tahun berapa begitu nangis Itu waktu pas tahun SMP. berapa ya? Waktu SMP ya 2000. Iya, pas baru 15-an lah kayaknya. Iya, 15-an. Itu pas sudah boleh tayang. udah boleh tayang lagi. sekarang pun udah boleh sih mas. Sekarang boleh. Ada iklannya. Iya. Nah cuma kalau dulu itu kita kalau ditanya perasaannya kayak apa, ya kita Pertama kali nonton gitu. Iya, kita nggak ada perasaan sedih, tapi kita kesel aja maksudnya. Kita, begini nih jahat banget sih, gitu loh. Jadi bukan kita nggak fokus kepada apa itu, jadi kesalahan itu yang tertanam di kita. Ya nanti gua nggak tahu anak-anak lain. Artinya sih, gua nggak lihat sih ada anak-anak yang kelihatan murah gitu, jadi mewek, jadi itu nggak ada sih. Tapi fokusnya ke situ kesel dengan apa tingkah laku gerakan tersebut, gitu. Saya kalau saya tuh dulu ya ngerinya tuh karena ngebayangin apa jadinya kalau misalnya saya ada di posisi si jenderal Iya, berat. yang ini gue lagi tidur tiba-tiba ada yang gedor-gedor terus tiba-tiba ada panggilan terus ya udah Iya. gue telepon deh presidennya nggak usah harus jalan sekarang. Itu Yaudah, saya mau ganti udah baju. banyak, betul. Jadi itu udah banyak yang punya firasat, jenderal-jenderal itu punya firasat gak enak setelah telepon dicabut. Terus dia bilang, tadi kan saya telepon, Terus saya mau ganti baju dulu maksudnya biar rapi kan nggak boleh harus berangkat sekarang. mau ketemu presiden. Iya. Tapi menurut gue, ini menurut gue pribadi ya, gue rasa ya, mungkin ya gue nggak tahu ya, cuma menurut gue pribadi ya, artinya nggak menjustifikasi siapapun.
mungkin jenderal-jenderal itu pun udah ada firasat nggak enak dengan dia mau memakai baju Ya jenderal boleh, ini. harus pergi. Gue mau, ya maksudnya dia udah paham kayaknya sih, gue bakal dibunuh kayaknya ya. Jenderal tuh insinya tajam, tahu dia tahu mau diapain. Contohnya aja pas Es Parman, gue pas lihat di scene-nya Es Parman itu kan, ya mungkin kejadian itu gak jauh beda dengan aslinya, karena kan itu wawancara hasil Langsung. istrinya kan, mungkin Iya. kan hasil istrinya Es Parman dan Karena kan saksi langsung kan. saksi langsung dan kayaknya misalkan jangan masuk dulu, bapak sedang ganti baju jenderal dulu kan, pangkat bintang 2 atau segala macam, keluar segera pak, bu telepon Yani gitu kan, telepon jenderal Yani gitu, teleponnya diputus, lah kok telepon saya diputus gitu, saya sedang difitnah kata dia gitu kan. Nah pas Pak Arman bilang saya sedang difitnah ini tuh, nah akhirnya beliau digeret tuh sama pasukan itu, ikut gitu kan, diikat di apa namanya atau lah di dalam mobil itu. Nah di dalam mobil diikat, ini dibawalah ke sono. Dia itu dia mau menggunakan seragam itu udah, mereka udah tahu bahwa menurut gue mereka udah tahu wah gue apa nih bakal hal buruk kayak ini akan terjadi nih. Contohnya siapa? Satu lagi Jenderal Panjaitan. Ya, Pas masuk itu, ya. kan udah masuk buru-buru kan dia kan Udah. turun jenderal kan, sebelumnya kan ditembakin dulu tuh. Terus dia dari atas Jenderal Panjaitan kalau nonton film itu udah ngokang senjata kan, Iya. macet nih. Nah itu kan sebuah firasat juga, artinya kok bisa macet gitu loh. Tapi sih mungkin ya mungkin lebih baik macet karena kalau Jenderal Panjaitan melawan, yang takutnya keluarganya juga jadi Bisa lebih sasaran. parah. Iya. Dari takutnya ya. Satu kalah jumlah juga. kalah jumlah, karena kan yang bisa megang senjata Jenderal doang. Jenderal doang. Ya. Takutnya kalah, tapi mungkin Tuhan punya rencana lain, mungkin macet ya waspada keluarga juga kan. Itu kan kalau udah begitu brutal, siapa aja bisa. Ya kalau nggak salah keponakannya juga meninggal gitu. Oh iya. Tapi di film enggak ya? Di film ada keponakannya meninggal, ketembak. Iya. Lupa. Keponakan apa lagi nginep di rumah itu bilang apa? Oh iya. Tulang apa gitu. Iya, iya. Aman berarti. Iya. Iya ada. Iya, tahu. Nah ketika tembakan itu macet, dia pasar ini, bu, saya turun ngomong sama istrinya lah gitu, pakai baju jenderalnya ya, Iya. celana apa lengkap dengan pakaian dinas upacara PDU kalau nggak salah itu, pakaian dinas upacara lengkap tuh dengan jenderalnya, Iya. ya, topi dan lengkap semua. Itu yang ini ya, yang ini kan pas dia turun baru ditembak ya? Iya, dia turun dulu dari tangga, Iya, pas berdoa di teras di kan teras, ditembak. ya, dia berdoa, terus kelamaan ditembak tuh rumahnya dulu ke situ. Ya jadi bisa main kayak masa udah jadi cagar budaya. Oh iya. Iya, udah lama tuh rumah satu-satunya rumah di kota besar yang mau lalu lintas udah ada jalan layang lah, inilah itulah, itu masih rumah, yang lain udah kayak Gedung pertokoan, gitu ya. gedung udah jadiin itu. Ya, Karena kan, museum, sejarah tuh, sejarah. iya. Titik berdarah ya. Di zaman itu ya rumah-rumah juga dulunya Iya, komplek. udah dijual-jualin kali kan. Sekarang itu tinggal rumah itu doang dengan luas 1000 meter kalau nggak salah, gede juga tuh. Itu serem Ya itu suruh banget tembak di situ. Kenapa sih? Mesti gini, ya makanya gue bilang kayaknya jenderal-jenderal itu udah paham bahwa hal buruk akan terjadi nih. Contohnya dia udah ya jenderal berdoa gini kan, artinya ya dia udah tahu nih, wah bakal Iya. gue bakal ini nih, ini hal buruk lah terjadi gitu. Jadi pas berdoa, menurut mereka dikejar waktu kan, udah tembak aja kelamaan gitu kan. Tembak jam 4 ini digotong langsung kan. Zaman dulu kan belum semacet ini. Jadi kalau setengah 5 lu bawa mobil dari truk dari Iya. Ya gambaran lubang buaya juga masih kayak hutan kan. hutan, masih kayak hutan. Gambaran. Akhirnya di bawah yang gue suka baca di internet ya, di Google itu baca tentang itu, ada yang apa namanya ini. Jadi jadi kayak darahnya itu kan taruh kan orang asuhannya bruk ya. Iya benar. Suka masih muncul di bawah itu. Siapa dulu yang saksi itu ya? Lupa gue. Pas itu masih net kan dulu zaman dulu masih banyak gembel tiduran di emperan jalan toko. Ada yang lihat. Ada yang lihat, tapi nggak tahu itu kejadian apa, nggak ngerti. Jadi Oh, dia mikirnya kayak ada truk lewat, ada darah. tapi darahnya ngalir dari truk. Tembak kan gitu. Gembel ditembak.
Ya enggak lah kan kayak banyak ngambil pinggir jalan ini. Enggak ya. Pasukan G30 juga itu hanya menyasar jenderalnya itu aja. Dia nggak bakal Iya, menyasar- targetnya itu doang kan. nggak, sebenarnya dia nggak menyasar anak ini, cuman kalau memang kira-kira bisa memberatkan bisa disasar juga, hati-hati juga. Gitu artinya pada saat itu memang kondisi politik memanas ya. Ya, kondisi politik memanas dan akhirnya Pak Jenderal itu yang udah ketika di itu kan yang udah meninggal langsung kan diambrukin aja kan. Nah, komandannya ini berdasarkan film nih. Berdasarkan cerita juga sih, cerita itu kaget juga. Kok mati semua jadi mati? Kan harusnya dibawa ke presiden ini. Nah, berarti di sini ada peran mungkin peran intelijen yang membelokkan perintah. Tendian juga meninggalnya kan baru meninggal di lubang buayanya kan. Baru tinggal di lubang buaya. Tembak dulu, masukin tembak lagi. Ya, berarti. Iya benar. Iya, kayak gitu lagi. Iya kan. Itu lubang buaya itu bukan kayak langsung gini cuma enggak gini. Dia tuh begini, terus rada besar di bawah, terus gitu. Lubang buaya yang di museum itu lubang buaya aslinya nggak sih? Aslinya. Asli cuy. Enggak, maksudnya kan yang kalau kan saya belum pernah kesana. Itu kan kalau misalnya lihat di internet kan dilampuin ya. Lampuin. Nah itu lubangnya yang itu lubangnya. Itu. Oh itu lubangnya. Itu lubangnya. Kirain replikanya. Gua lah. Enggak. Asli. Kalau itu asli. Kecil banget tuh. Enggak, itu kan udah di ini loh, apa ya? Gini loh, asli mah nggak segini, gede, aslinya mah gede, orang bekas sumur. Dulu bekas sumur nimba gitu kayak zaman dulunya lagi sumur nimba di tengah-tengah gitu mungkin buat ini loh kalau orang di kebun karet, apa kan Nampung butuh air. air, Nampung air. iya butuh air, butuh apa gitu loh. Nah, itu kenapa dibuat kecil tuh kan? Ya masih biar ini aja sih apa nggak terlalu som, gede banget itu takutnya ada Cebur. orang kecebur naik lompat kan bocah-bocah kan nggak ngerti kan. Ayo, gitu loh kan serem juga. Iya. Gitu. Jadi kalau setahu tuh lubangnya kecil ya, cuma satu masuk itu, soalnya kan mereka tuh berlipat-lipat gitu loh. Ya tapi nggak sekecil yang sekarang kan udah Iya, yang udah diinin lagi, walaupun itu di atas lagi dirapihin ya. Jadi Iya. dia nggak terlalu juga mungkin nggak terlalu horor atau gimana. soalnya yang aku kan ngeliatnya dari Google doang kan. Di Google tuh Iya. Oh iya bener, yang di lubang Iya, buaya itu- itu kan berapa gede, terus jadi lubang kecil kan. aku nggak tahu. Aku Setahu belum aku sih sana. kemarin sih pas itu Soalnya gitu aku. Aku mikir ini replikanya apa aslinya? Nggak, itu asli. Itu aslinya. Yang dilampuin itu kan. Ya lampu memang dikasih lampu biar ya nggak terlalu gelap. Ya standar lah sumur dulu kan gedenya. Ya gede lah umum lah. Cuma kan dirapihin lagi, di ini lagi di itu lagi kan. Oke guys, gitu aja episode kali ini ya, ini sebagai pengingat dari tragedi 30S. Gitu aja. Next ketemu lagi di ceritanya Om Rudi Kuple yang serem tapi koplak. karena beliau ini punya cerita, cuma emang karena orangnya kocak, suka ngalor ngidul kamu. Jadi kocak aja ceritanya. Lucu kan? Iya, kocak aja ceritanya. Kadang kita lagi ceritain topik A, tiba-tiba udah A kan belum selesai nih. Tiba-tiba udah di B. Ya udah gitu aja. Terima kasih buat Om Rudi, semoga Dah. Om Rudi tetap main-main lagi di sini ke ruang tamu Kanja. Terima kasih buat Oke siap. Om Selon juga. Oke. Iya, Om Selon. Yes. Oke, Oke. itu aja. Dadah. Dadah.